Horas, selamat siang teman-teman. Kita sekarang berada di Desa Perdemuan, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Kita sekarang menuju situs Pagar Batu yang ada di Desa Perdemuan ini. Kalau kita dari Tomok menuju Silimalombu, kita akan sampai di Desa Perdemuan. Persis di depan SD Negeri 19 ada simpang ke kiri menuju situs Pagar Batu. Jalannya sudah bagus, sudah di konblok ya. Itu dia jalannya, dan kiri kanan ada perladangan ya, penduduk. Ya, dulu jalan ini sangat rusak ya, karena masih tanah ya. Jadi sekarang sudah mendingan, sudah lumayan bisa dilalui roda 4 dengan nyaman. Walau jalannya masih tidak terlalu lebar, tapi karena tempat ini sepi ya, cukuplah untuk dilalui kendaraan roda 4 dengan nyaman. Ya, kita melalui jalan konblok ini kurang lebih 500 meter ya, dari simpang tadi ya sampai ke situs. Ya, beberapa rumah penduduk yang masih jarang kelihatan di sebelah kanan ini. Nah, di depan sana terlihat rimbunan pohon ya. Nah, itu sudah memasuki area situs Pagar Batu. Ya. Dan di bagian kanan ini merupakan bagian dari situs, karena terlihat ada bekas benteng kampung ya. Terlihat ada parik ya. Ya. Nah, itu. Oke, jadi kita sudah sampai simpang. Nah, ini kita parkir sekarang di simpang ini ya. Jadi kita mau melihat ada situs di sini, namanya situs Pagar Batu, yang sudah sangat tua, era megalit ya, abad ke-19. Baik, kita coba jalani ke sana. Nah, ini kita sekarang sedang memasukin. Jadi ini menurut penelitian adalah pundan berundak ya. Jadi di bukit ini batunya bertingkat-tingkat ya, seperti itu ya, bisa lihat ya. Nah, ini melingkar-lingkar ke atas. Jadi kita bisa lihat langsung. Baik, jadi ini ada jalannya, jalan setapak, dan ada yang sudah dipasangi teralis besi ya. Sepertinya sudah mulai rusak ya. Ya, jadi naik ke atas ini ada berupa tangga batu ya. Nah, ini dia. Ups. Nah, jadi coba lihat bentengnya nih ya, pariknya nih ya. Jadi parik ini mengelilingi bukit ini ya. Jadi keliling ini, pariknya cukup tebal. Jadi ada ya, coba lihat ini pariknya tebal. Nah, dan ini satu bukit kecil ya, dikelilingi oleh hutan, ada pohon enau, agot ya di dalamnya. Oke, kita lanjut. Jadi ini ya, jadi ini sepertinya pelataran pertama ya. Ini pelataran pertama. Udah ketemu tempat yang datar. Setelah kita
naiki tangga ini pelataran pertama. Ya, di sini kita ya melihat blok batu ya. Ini batunya terbentuk segi empat. Nah, ini cukup besar-besar. Nah, ini batuannya cukup besar. Ini ya. Baik, kita lanjut ke atas. Ya, jadi perbukitan ini dipenuhi dengan batu besar. Nah, ini tidak tanggung besar-besarnya batunya, ya, sangat besar sekali. Jadi boleh dibilang ini adalah bukit batu ya. Nah, ya, ini kita sudah sampai ke pelataran kedua ya. Ini ada pelataran ya. Nah, batu, pelataran pagar batu ya, batunya sangat besar-besar ini. Nah, juga banyak pohon-pohon besar. Nah, ini pelataran ketiga. Nah, ya, sepertinya ini pelataran ketiga. Baik, selanjutnya kita sudah sampai ke pelataran paling atas ya. Barangkali ini mungkin pelataran keempat ya. Nah, di sini ada semacam wadah batu mirip losung, tapi sepertinya ini wadah untuk tempat mencuci kaki ya. Karena ini berada di pintu masuk ya. Di sini kelihatan ada beberapa tempat duduk ya, yang terdiri dari batu yang agak pipih atau ceper ya. Jadi ini sepertinya diperuntukkan untuk tempat rehat ya, dan duduk untuk sebelum masuk ke lokasi ya. Jadi karena tempat ini dianggap tempat suci, jadi masuk ke sini harus mencuci kaki. Selanjutnya kita lihat sisi kanan ini ya, terdapat banyak kumpulan batu ya, termasuk ini ya, barangkali ini monolit ya, ya riolit ya, riolit sepertinya belum granit ya. Jadi ini termasuk batuan keras ya, batuan beku vulkanik yang di luar ya. Nah, ini juga ada beberapa pohon di sini yang cukup besar dan akarnya mencekram batuan yang ada di sini ya. Nah, ini lumayan batunya banyak di sini, dan ini semua jenis batu-batu keras ya. Ya, sepertinya ini batuan beku vulkanik ya, bukan tuf ya. Ya, jadi bisa kelihatan, dan juga tempat ini dikelilingi hutan ya, atau pepohonan yang cukup lebat ya. Jadi tempat ini rindang ya. Kalau dari jauh kelihatan tempat ini merupakan hutan kecil ya. Jadi kita coba telusuri lebih lanjut. Nah, di depan kita ini kelihatan ada losung yang cukup besar ya, tingginya kurang lebih 1,5 meter ya, terdiri satu batu besar ya, dan di sebelahnya batu monolit yang berwajah manusia ya. Bentuk batu ini segitiga. Nah, itu ada lubangnya. Informasinya untuk menempatkan pupuk atau minyak atau sajen yang untuk disiapkan, yang tujuannya untuk menjaga kampung dan juga untuk menghindari musuh ya.
Coba kita telusuri lagi. Ini juga ada batu ya, sepertinya apakah ini semacam altar atau apa untuk penempatan sajen juga ya. Ini karena bagian atasnya itu ada datar ya, cukup tinggi ya, hampir 2 meter ya. Jadi di sini banyak bongkahan batu yang cukup besar ya. Di sebelah sana juga ada pondok ya, tapi itu yang relatif baru ya, mungkin untuk menjaga ya. Nah ya, kita coba naik ke atas ke losung ya. Ini losung si 5 mata, jadi ada 5 lubangnya yang cukup bagus ya lubangnya itu, dan ada retakan di tengah. Jadi infonya dulu ini 6 katanya lubangnya, jadi satu sudah terpecah karena petir. Nah di sebelahnya ini batu si 3 wajah tadi, dan di atasnya ada semacam pelataran juga untuk menempatkan sajen ya. Nah jadi dia berdekatan dengan losung untuk penyiapan keperluan upacara, dan sajennya bisa ditaruh di bagian atas ya. Ini bagian atas ini ya. Ya, retakan losungnya cukup panjang ya, membelah batunya ya menjadi 2 bagian. Nah yang ini adalah kubur batu atau parhulian atau sarkofagus, atau disebut juga batu napir ya. Nah jadi ini adalah makam Opung Raja Sotarhuak Situmorang. Beliau adalah pendiri atau pembuka kampung ini pertama sekali. Nah beliau ditempatkan di batu ini ya, ada penutupnya juga ya, 2 buah batu. Nah bagian depannya sini ada ukiran ya, kelihatan di bagian penutup juga, dan juga di puncak batuannya ya, terdapat gorga gajah dompa sepertinya ya. Ya cukup cantik gorganya. Tapi bagian lainnya polos ya, tidak banyak yang diukir ya. Ya walaupun demikian, dengan adanya lubang dan juga ada penutup dan juga ada ukiran, ini menunjukkan ini adalah benda budaya hasil kreativitas manusia yang digunakan sebagai kubur batu atau sarkofagus atau batu napir kalau di orang Batak ya. Baik, selanjutnya kita susuri bagian kiri ya. Di ujung sana ada kelihatan batu besar monolit dan posisi di bawah pohon besar ya. Batu ini di satu sisi berukir wajah wanita ya, disebut batu boru nagojongon ya. Ya sesuatu yang negatif ya. Nah jadi batu ini berfungsi sebagai batu pangulubalang atau penjaga kampung. Nah juga tempat mengadili orang yang diduga bersalah. Jadi kalau dia berbohong, di depan batu ini akan terjadi nagojongon begitu. Apakah ini diukur atau dipotong, atau memang secara alami terbentuk ya, terbentuk blok seperti itu ya. Kita melihat pohon beringin ini yang ya, sudah ratusan tahun, dan kondisi ini sepertinya sudah berusia sangat tua, bisa 100 tahun ya. Baik, kita turun.
sudah pada copot besinya ini ya. Mungkin masangnya kurang kuat, sudah pada lepas. Ini ada tanggalnya khusus ya, tangga purba ya, sampai ke sana. Ini bawahnya ada tiga rumah ya, ada 3 rumah yang berada di sini. Masih di sini ya. Dan di sini juga ada batu lesung ya. Di sini ada batu lesung ini. Ini ada satu ya, ada 3 lubangnya yang besar dan 1 yang kecil. Ini batu lesung ini. Sudut pabiga mahir-ahira kurang lebih. Kalau kami tuh taruh marak onam sudut mak. Onong sudut mak. Opung di son ha baru onop pemat. Ono pema ala amang ate. Oh. Nah pertama somma teh. Semua orang tuh kan? Iya dok. Semua orang di sana. Semua orang. Ya. Raja Tajungan. Kebahunian dari antet. Alana dihitung batu kan orang batu 2 bui muka nah. Itu sebenarnya kalau hala kodang dia bawa tuh sebenarnya ini batu berhala dong warnanya. Batu berhala yang tolu muka. Tolu. Makanya mau menumbuk tadi na dulu dakang na tabarik. Ya. Wajib ditong di mana di tengah-tengah na lima ya hana. Cuma butikan mabuhin na buti cuma adong lubak-lubak na. Oh. Hitong wajib dilihat detong sih. Tapi nomor lubangnya hira. Kuburannya pung mai. Terhuak. Jadi rotong Belanda yang boy di kampung orang mati nak. Jadi dibuat mesin ini di petidam situ di kubur mak jadi nak. Jadi nama saya itu mau jalan Belanda. Pedang boy ini bentuk rumah di sembarangan tempat. Mau kampung-kampung di sini bentuk. Jadi di orang tong kejam tong alahin nama jolo. Najolo teh. Dang menuruti aturan dak do. Gitu. Iya pasti. Iya. Aleong nggak dibandingkan aka dinas sebenarnya kan dalam adong dosian dinas on adong dosian wisata nyaman wisatanya kamar mandi dah ima juga nih hai rabati on rabat kan konblok ya. Nah harapku ide si batu ahasada kira batu botean batu tua waktu pada saat ini sampai ke situ tengah tepi pantai. Oh, air Danau Toba sama tuh arah batu boteane. Di sini penambatan kapal. Ini ada satu batu, namanya batu botean. Ya. Jadi batu botean ini gunanya untuk tambatan kapal. Jadi bisa dilihat tingginya, ya kurang lebih tinggi saya kurang lebih 1,68 ya, hampir 2 meter tingginya. Ini batu botean yang ada di pagar batu. Jadi bisa kita lihat bahwa batas air dulu ya, zaman dulu ya, batas air sekitar botean ini ya. Jadi artinya kapal berlabuh di sini dan diikatkan kemari ya. Jadi botean ini menjadi tambatan untuk kapal-kapal yang berlabuh, kapal-kapal yang berlabuh di sini. Nah ini juga ada pohon mangga yang sudah tua. Di sini ada satu rumah adat juga. Ya. Ada rumah adat ini dibangun belakangan setelah airnya surut ya, dan juga ada rumah di sana ya. Ini mungkin dibangun setelah
Airnya surut. Nah, ini. Ya. Jadi paling terakhir lahir di situ saya. Cuman saya yang hidup. Semuanya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Umur berapa lah ya, Inang? Saya 64. 64. Lahir di atas itu Di atas itu. Kami turun dari situ. Nah. Kami turun dari situ tahun 72. Tahun 72. Oh, dulu masih berumah di atas. Iya, karena memang Dulu, Sabi, potong. Rumah adat Donajolo atau rumah adat dulu rumah kami. Ada berapa dulu? Kami di situ punya rumah dulu, ada 3 orang rumah adat. 3 rumah adat ya? Iya. Rumah yang biasa ada memang di situ ada 4 orang. Iya. Itu dibuka 2011. Kalau di sini sebenarnya yang ada peninggalan opung kami banyak. Tidak seberapa yang di Tomok sana. Dan tidak seberapa yang di Sialagan, tidak seberapa. Di sini ada kuburan di atas batu. Ada itu. Dan losung anak mata itu dulu. Udah dimakan petir itu. Oh iya, satu. pecah. Nah, pecah. Kan pecah itu. Iya. Nah, di situ ada Boruna Gojongon. Boruna Gojongon itu dulu kalau ada pencuri datang. Ditanya, dia tidak mau mengaku. Dibawa dia ke situ, dia dili. Oh, tempat pengadilan. Nanti kalau kau tidak mengaku bahwa kau mengambil barang yang sesuatu tadi, kau seperti ini, itu terbukti jadi. Jadi, nah, jadi boleh kalau berbohong bohong. lah. Ya. Di sini ada namanya Siminggot-inggot. Oh, apa ya? Kalau kita dari sini naik ke atas, kita berencana mau mencuri. Mencuri sesuatu. Nanti dia bisa keliling, terus dia keliling. Tidak bakalan keluar. Tidak bisa keluar. Oh. Karena di sini ada penghuninya Boru Siminggot-inggot. Iya. Kalau musim kemarau berkepanjangan, tidak dapat hujan gitu. Kita sepupu seopung harus datang ke situ. Ada namanya di situ tempat untuk meminta namar tuhare. Sebelah kanan sana ke bawah. Oh, ke bawah dia. Bukan paling atas ya? Bukan, sebelah kanan sana. Oke. Nah, ada di situ. Nah, dulu Raja Sisingamaraja kan dulunya di sini. Oh, pernah datang kemari? Biar dia nggak dapat Belanda. Oh. Dia tempat bersembunyi di sini dulu. Oh, pernah bersembunyi sini. Bersembunyi. Karena di sini ada liang malakop. Liang malakop itu ya kalau di zaman umur saya ini mah nggak tahu lagi ya. Ada liang malakop ini sampai ke Tanjungan sana. Air Natonang. Itu yang dibilang gua. Sebenarnya liang malakop namanya itu. Liang malakop. Jadi kalau Opu itu dulu kalau sudah ada tahu masuk ke situ, jadi nggak dapat lagi. Dan di situ ada namanya Parik Debata. Parik Debata ada batu kan sebesar peri. Yang tinggi itu ya? Iya. Yang tinggi sebesar itu. peri kan? Iya. Ada kan? Tinggi. Nah, harus tinggi nih. Dulu kalau Belanda mau masuk hanya di situ begini, opung kami. Bisa tahu di batu itu ada musuh datang atau tidak. Jadi itulah namanya batu Parik Debata. Dulu kalau naik ke situ ada batu di situ tempat cuci kaki. Oh, yang bulat itu? Iya. Tempat cuci kaki itu. Iya. Ya di sini memang. Itulah. Jadi sebenarnya kalau memang pemerintah sih setuju dan benar-benar mau membangun serius, itu lebih bagus lagi yang mau mengorbitkan ini sebenarnya. Jadi udah lama ini mau wisata tidak benar-benar juga. Padahal sebenarnya sebahagian dari keturunan opung itu kalau memang benar-benar pemerintah mau membangunnya, kan? Membangunnya. Ya silahkanlah dibangun benar-benar. Jadi kita ini masih hidup. Udah kita rasain kalau itu benar-benarlah pagar batu itu sudah dibuka. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang tempat-tempat bersejarah dan menarik di kawasan Danau Toba. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, share, dan komen agar kita tetap bisa memproduksi
video-video menarik lainnya di kawasan Danau Toba. Terima kasih, Horas.